Theophilus Alorerum Bupati Tanah Toraja, menghadiri kegiatan musrenbang tingkat kecamatan, yang kali ini digelar di wilayah Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Hadir dalam kegiatan ini, Ketua PKK Yaryana Somalinggi, Kepala Bapeda, Udakala Lembang dan Ramil 01 Makale, AKP Martinus Pararuk Kapolsek Makale, Andre anggota DPRD Tanah Toraja, para kadis, Camat Makale Utara, Kepala Lembang, Lurah, Kepala Sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda dan para undangan. Kegiatan ini digelar di pelataran kantor Kecamatan Makale Utara, pada tanggal 16 Februari 2023. Di awal sambutannya, Theophilus Alorerum Bupati Tanah Toraja menjelaskan, pada tanggal 21 Februari 2023 ini, masa kepemimpinannya dengan Wakil Bupati Tanah Toraja Zadrak Tombak, sudah memasuki tahun yang ketiga. Menurutnya walaupun ada yang mengatakan bahwa di tahun 2024 akan selesai, tetapi ia menegaskan, mau sampai kapan selesainya, itu bukan soal, tetapi menurutnya yang menjadi soal adalah, kapan kita berhenti bekerja, dan kapan kita berhenti berpikir. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebelum saya sampai kepada masalah musrenbang, perlu saya sampaikan bahwa periode kepemimpinan kami bersama Pak Zadrak sudah hampir tanggal 21 ini sudah memasuki tahun ketiga, berarti selesai 2 tahun. Ya, kontrak masih panjang, walaupun ada yang mengatakan 2024 selesai, saya katakan mau kapan selesai, itu bukan soal, tetapi yang soal kalau kapan kita berhenti kerja, kapan kita berhenti berpikir. Ia pula menambahkan, Pilkada akan digelar pada tanggal 27 November tahun 2024, tetapi pelantikannya akan dilaksanakan pada 2026. Menurutnya masih banyak hal yang belum sempat ia lakukan untuk masyarakat di Tanah Toraja ini. Ia pun menjelaskan bahwa 2 tahun ini, dari awal kami telah memprediksi bahwa ini adalah tahun yang sulit. Karena dari awal, kita langsung menghadapi COVID, pada tahun 2021, itu sangat menyita anggaran, tenaga, dan pikiran, bahkan merusak sendi-sendi kehidupan kita. Karena pilkada itu tanggal 27 November kalau tidak salah 2024. Tapi pelantikannya nanti 2026. Tentu banyak hal yang belum kami lakukan, belum sesuai dengan harapan-harapan dari seluruh masyarakat Tanah Toraja ini. 2 tahun ini memang dari awal kami sudah prediksi adalah tahun yang sulit. Karena kita pasca COVID 2020-2021 itu sangat-sangat menyita baik anggaran, tenaga, pikiran, bahkan merusak sendi-sendi kehidupan kita. Sehingga, pemerintah lebih fokus kepada bagaimana menjaga keselamatan manusia, dan ia lebih menegaskan, hukumnya, nyawa itu lebih penting daripada pembangunan. Maka dari itulah, semua anggaran negara terserap oleh penanganan COVID yang ada, sehingga itulah sebabnya, ketika kami mau calon dulu, memang kami sudah canangkan, visi dan misi, yaitu bangkit, produktif dan tangguh. Sehingga, pemerintah lebih fokus kepada bagaimana menjaga keselamatan manusia. Istilah Presiden, dan memang itu hukumnya, nyawa lebih penting daripada pembangunan. Karena itulah seluruh anggaran negara terserap kepada penanganan COVID yang ada. Sehingga itulah sebabnya ketika kami mau calon dulu, memang kami sudah canangkan visi misi bahwa bangkit, produktif, dan tangguh. Lanjut, Theophilus Alorerum Bupati Tanah Toraja menjelaskan, hal yang kedua yang kami prediksi dulu,
kami ditinggalkan hutang lebih dari 100 miliar, ini adalah sebuah beban, dari daerah yang kecil ini, bayar hutang 100 miliar dan harus membangun, itulah yang menjadi soal, tetapi kita tidak boleh lari dari kenyataan. Hal yang kedua yang memang kami prediksi dulu, mohon maaf ada anggota DPRD dan 2 orang di sini, kami ditinggalkan utang lebih 100 miliar. Ini sebuah beban bagi sebuah daerah yang kecil seperti ini, bayar utang 100 miliar dan harus membangun, itu yang menjadi soal. Tetapi tidak boleh kita lari dari kenyataan. Menurutnya, kita berani menerima tanggung jawab, berarti kita juga harus berani menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Dan ia pun mengatakan, puji Tuhan pada tahun kedua ini, kita sudah membayar hutang kita sebanyak 70%, dan mudah-mudahan tahun 2024 nanti, kita sudah bisa menuntaskannya. Namun walau demikian, sekalipun kita berhutang, kami berani menggelontorkan dana 35 miliar, untuk kesehatan masyarakat, dan untuk memberikan BPJS kepada masyarakat, yang mau dirawat di ruang kelas 3. Menurutnya dana 35 miliar tersebut, digunakan untuk masyarakat Tanah Toraja, dalam hal pembiayaan kesehatan di rumah sakit, terkhusus bagi mereka yang tidak punya BPJS Kesehatan, jadi tidak ada lagi masyarakat yang mengeluh tentang biaya rumah sakit, karena menurutnya pemerintah sudah menanggung semuanya. Ia pun meminta kepada seluruh camat, lurah serta Lembang agar mensosialisasikan kepada masyarakat, agar jangan takut ke rumah sakit, masyarakat yang tidak punya BPJS, asal mau di kelas 3, biarkan rumah sakit yang mengurus semuanya. Kita berani menerima tanggung jawab, berarti kita juga berani harus menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Kalau melihat masih ini tak tiap hari kotor raya kain tanah. Tiap hari kita ditagih utang, tidak bisa juga kita bekerja. Tapi puji Tuhan, masuk tahun kedua ini, utang sudah selesai 70%. Mudah-mudahan paling lambat tahun 2024 ini, kita sudah bisa kita tuntaskan. Namun demikian, beberapa hal juga perlu kita catat secara bersama sekalipun kita berutang. Kami berani untuk menggelontorkan uang 35 miliar untuk kesehatan masyarakat. 35 miliar untuk menanggulangi membayarkan BPJS bagi masyarakat yang tidak mampu dan yang mau dirawat di kelas 3. Sehingga tidak ada lagi masyarakat di Tanah Toraja ini yang tidak bisa dirawat hanya karena tidak punya uang. Asal mau dirawat di kelas 3, silakan masuk di rumah sakit. Nanti rumah sakit yang uruskan BPJS-nya kalau tidak ada kartu BPJS-nya. Karena masih ada 78.000 masyarakat kita yang tidak memiliki kartu. Mengapa juga ini kita berani? Karena memang tidak mungkin ada sebuah daerah bisa sejahtera kalau masyarakatnya sakit terus. Saya mengalami, karena sesungguhnya ini 2015 saya putuskan masyarakat bebas untuk BPJS. SK-nya sudah ada. Tapi saya pensiun 2015 tidak dilanjutkan oleh pemerintah daerah, bupati dan anggota DPRD. Tapi ya bukan salahnya anggota DPRD, karena bupatinya tidak mau. Sehingga ketika kami memulai karena 2021 belum bisa karena APBD sudah ditetapkan. Kami mulai 2022. Gelontorkan uang 35 miliar. Syukur DPRD tidak bisa protes, karena saya bilang kalau kalian protes ini uang 35 miliar, jangan berpikir wah bisa dipakai membangun kiri kanan, tapi kesehatan masyarakat jauh lebih penting. Saya bilang kalau kalian protes saya umumkan ke masyarakat. Anggota DPRD tidak mau, jangan tinggi lagi. Tapi syukur mereka setuju. Nah ini tolong Pak Camat, Pak Lurah, tokoh-tokoh masyarakat disosialisasikan ke masyarakat kita. Jangan takut ke rumah sakit. Jangan takut ke rumah sakit. Ada beberapa bulan yang lalu orang mau dioperasi, datang, Pak,
tolong bantu sedikit. Saya mau dioperasi, saya punya uang cuma sekian. Nah biayanya 8 juta lebih. Saya mau gampang itu, saya tanggung semua, nggak usah kau ke orang. Bagaimana caranya? Kau ke rumah sakit, gratis kita. Nah ini memang angka 35 miliar ini besar. Tetapi jauh lebih besar kalau banyak orang kita, keluarga kita yang tenang karena ada jaminan kesehatan. Dari Toraja, Sulawesi Selatan, di seputar Kita News Studio Channel, Muhammad Hanif mengabarkan.